Halo semua, pada video kali ini akan menjelaskan tentang konsep skalar dan vektor. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mendeskripsikan dan menganalisis konsep vektor dengan tepat. Pada mata pelajaran fisika di semester 1 sudah dijelaskan tentang besaran. Besaran berdasarkan nilai dan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, semua besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Yang kedua, ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, simak ilustrasi berikut. Perhatikan ilustrasi di samping. Ada seorang anak mengayuh sepeda sejauh 15 meter dari titik A ke titik B. Kemudian, pada titik B, dia berbalik arah ke titik C sejauh 8 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut dari posisi A ke posisi C melalui B? Dan berapakah perpindahannya? Seperti yang sudah kita bahas tadi, jarak termasuk kebesaran skalar dan perpindahan termasuk kebesaran vektor. Pertama, kita hitung jarak tempuh dari posisi A ke C melalui B. Jelas titik A ini melalui B dulu sebelum ke C. Maka, jarak tempuhnya adalah hitung AB plus BC sama dengan 15 ditambah 8 sama dengan 23 dalam meter. Meskipun saat ke posisi C, anak ini berbalik arah, namun nilainya tetap positif karena arah tidak berpengaruh ke nilainya dan jarak termasuk kebesaran skalar. Kalau perpindahannya, jelas dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahannya adalah dari A ke C, yaitu 15 dikurang 8. Tapi, secara matematika tetap dijumlahkan, yaitu AB plus BC. Karena anak ini melalui B terlebih dahulu, baru sampai ke titik C. Nah, BC-nya di sini bernilai negatif karena perpindahan termasuk kebesaran vektor, yang mana besaran vektor memiliki nilai dan arah. Jadi, jika arahnya berlawanan, maka nilainya negatif. Dan hasil penjumlahan ini adalah 15 ditambah negatif 8. Maka perpindahannya sebesar 7 meter. Oke, untuk contoh kedua yaitu contoh besaran vektor lainnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah lemari, kemudian ada seorang siswa yang mendorong lemari tersebut ke arah kanan dengan gaya sebesar 90 Newton. Dan dari arah sebaliknya, ada seorang anak yang mendorong lemari tersebut ke arah kiri dengan gaya sebesar 112 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang berpengaruh pada lemari ini dan kemana perpindahan dari lemari ini? Secara logika, karena anak yang berada di sebelah kanan ini mendorong lebih kuat, maka lemari akan bergerak ke arah kiri. Namun, secara matematika, karena kedua gaya ini berpengaruh pada benda yang sama, maka gayanya kita jumlahkan, yang mana gaya pertama ditambah dengan gaya kedua. Gaya pertama sebesar 90 Newton dan gaya kedua itu sebesar negatif 112 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Jadi 90 ditambah negatif 112 sama dengan negatif 22 Newton. Jadi, besar gaya yang mempengaruhi lemari tersebut adalah sebesar 22 Newton. Dan tanda negatif ini menunjukkan arah dari lemari tersebut bergerak, yaitu ke arah kiri. Sekarang kita akan belajar cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan menggunakan sebuah anak panah. Perhatikan contoh vektor berikut. Nah, nanti
vektor bisa digambarkan seperti ini, yang terdiri dari pangkal, menunjukkan titik awal sebuah vektor, kemudian panjang panah ini merupakan panjang vektor, yang nantinya menunjukkan besar nilai suatu vektor. Jadi, semakin besar vektor, maka makin panjang pula anak panah. Dan yang terakhir adalah arah vektor. Selanjutnya, notasi vektor. Misalnya, ini adalah titik A dan ini titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau pangkalnya di A dan ujungnya di B, maka akan disebut dengan vektor AB. Sebaliknya, jika vektor yang menghubungkan titik B ke titik A atau pangkalnya di titik B dan ujungnya di titik A, maka akan disebut dengan vektor BA. Selain menyertakan titik pangkal dan ujungnya, penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Contohnya seperti berikut. Sekarang akan kita pelajari vektor di R2. R2 ini adalah bidang. Perhatikan vektor berikut. Ini adalah vektor U bisa ditulis 3, 5. Bilangan ini menunjukkan apa? Angka yang di atas ini menyatakan arah secara horizontal ke kanan jika positif, ke kiri jika negatif. Semisal vektor ini dia ke kanan sebesar 3 satuan. Maka bagian atas ditulis 3. Kemudian angka di bawahnya menyatakan arah secara vertikal ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Contohnya vektor ini, dia ke atas sebesar 5 satuan, maka ditulis 5. Contoh selanjutnya, ada vektor V. Vektor V ini ke kanan sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sebesar 9 satuan. Dan ke atas sebesar 1, 2, sebesar 2 satuan. Maka ditulis vektor V sama dengan 92, atau bisa kita tulis seperti ini, 9,2, atau bisa juga ditulis 9i tambah 2j. Contoh lainnya ada vektor W. Kita perhatikan vektor ini ke kiri sebesar 1, 2, sebesar 2 satuan, dan ke atas sebesar 1, 2, 3, 4, sebesar 4 satuan. Maka vektor W dapat ditulis min 24 atau min 2,4 atau min 2i tambah 4j. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana cara membuat suatu vektor jika vektornya diketahui? Contohnya ini, vektor PQ sama dengan 53. Silakan kalian gambar. Ingat, 5 ini menunjukkan arah horizontal, berarti ke kanan sejauh 5, dan ini positif, artinya 3 ke arah atas sebesar 3 satuan. Vektor PQ artinya pangkalnya P dan ujungnya Q, seperti gambarnya. Selanjutnya, vektor U sama dengan min 3i min 2j, atau ini bisa ditulis min 3 min 2. Artinya, min 3 ke kiri karena negatif, dan min 2 artinya ke bawah sebesar 2 satuan. Dan seperti ini gambarnya. Yang terakhir, vektor V sama dengan min 9,3. Min 9 ini artinya ke kiri sebesar 9 satuan, dan 3 ini artinya ke atas sebesar 3 satuan. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, kita akan belajar cara menggambar vektor di R3, vektor pada ruang. Jika tadi pada R2 hanya ada dua arah, yaitu horizontal dan serta arah vertikal, tapi pada R3 ini secara ruang 3 dimensi, di mana nanti akan ada kiri kanan, depan belakang, dan atas bawah. Di sini akan ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Sumbu yang berwarna merah ini adalah sumbu Y. Sumbu yang hijau adalah sumbu X, dan sumbu yang berwarna biru adalah sumbu Z.
Contohnya adalah kita akan menggambar vektor U sama dengan 2, 3, 5. 2 ini menunjukkan sumbu X, artinya depan belakang. Karena positif 2, artinya ke depan sebesar 2 satuan. Kemudian 3 ini menunjukkan sumbu Y, artinya kanan kiri. Karena positif 3, maka dia ke kanan sebesar 3 satuan. Dan 5 ini menunjukkan sumbu Z, yang artinya atas bawah. Karena positif 5, artinya dia ke atas sebesar 5 satuan. Selanjutnya, vektornya kemana? Pertama-tama, kita buat dulu 3 dimensi. Kita hubungkan seperti kita membuat balok. Berarti, vektor U ini kita ambil dari pangkal koordinat ke ujung sini. Dan inilah vektor U di R3. Nah, jadi sekian video kita kali ini, yaitu tentang konsep skala dan vektor. Sampai jumpa di video berikutnya.